معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi syaraha sudural muwafiqin bil altafi barrihi wa ala alihi wa nuri basairihim bi musyahadati hukmi syar'ihi wa alhamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu rusulihi wa khairi barrihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan
farrajallahu azza wa jalla anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa merupakan bekal terbaik kita menghadapi kehidupan akhirat kelak, di samping sebagai perisai diri dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa hati adalah unsur yang sangat penting dalam diri kita. Bahkan hati menjadi pendorong sekaligus penentu dari perilaku-perilaku baik yang akan kita lakukan. Pada saat yang sama, hati juga dapat menjadi sarana untuk mencegah sikap-sikap kita akan semua hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita dari segala hal yang merusaknya, sehingga hati ini terus bersih, terus hidup, mengajak terhadap kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita di dunia untuk menghadapi kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan Rasulullah tersebut harus menjadi pengingat kita bersama agar jangan sampai hati ini rusak ataupun mati, sehingga tidak punya sensitivitas terhadap apapun, termasuk terhadap petunjuk-petunjuk dan ajakan-ajakan melaksanakan kebaikan sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat agama kita. Ini tentu sangat berbahaya. Orang yang hatinya sudah mati, ia hidup hanya dengan raganya saja, tetapi sesungguhnya kosong akan nilai-nilai spiritual. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan tanda-tanda hati seseorang yang sudah mati. Min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewatkan, dan tidak adanya penyesalan atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian dari penjelasan kitab Al-Hikam di atas bahwa
tanda hati yang sudah mati ada dua. Yang pertama, tidak bersedih, tidak susah atas kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, terlewat begitu saja. Yang kedua, tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Dan dalam syarahnya dijelaskan bahwa hal yang menjerumuskan seseorang kedua tanda tersebut adalah bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang lupa diri yang juga mati hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda-tanda yang disebutkan Imam Ibnu Athaillah di atas, jangan-jangan semuanya ada pada diri kita secara tidak kita sadari, atau salah satu di antara ketiganya kerap kita lewati begitu saja tanpa menyadari bahwa sesungguhnya hati ini sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya dan mudah pula untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia tentu saja kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil ataupun dosa besar, disengaja atau tidak. Tetapi ingat bahwa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya. Satu hal yang paling penting di balik kesalahan-kesalahan yang barangkali terlanjur sudah kita lakukan, yaitu berikhtiar sekuat tenaga menjaga hati ini agar tidak mati. Kita jaga agar terus hidup, karena dengan begitu jalan taubat selalu terbuka untuk kita semua, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun dan kapanpun. Syukur-syukur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis tentang perbedaan orang yang hatinya hidup dan orang yang hatinya mati, kering dan gelap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang merasa senang oleh kebaikannya dan merasa susah oleh keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman. Rasulullah bersabda hadis lain, Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaku alaihi wa innal fajira yara dzunubahu kadzunubin marra ala anfihi faqala bihi hadza. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung dan ia sangat khawatir, sangat takut gunung itu akan menimpanya, longsor menimpanya. Sedangkan seorang fajir, orang pembuat dosa, ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti itu saja, lalu ia pergi terbang dan ia menganggap sebagai hal yang remeh dan mudah, tidak khawatir sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
bahwa ampunan Allah demikian sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat kasih sayang yang begitu besar, yang tentu jauh melebihi dari semua makhluk ciptaannya. Untuk itu tidak ada kata terlambat bagi kita semua untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Termasuk bila hati ini sedang atau sempat mati, mari kita hidupkan kembali. Mari kita sinari kembali sehingga kembali menjadi penuntun kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiya ila Tariqatil Auliya, ada 5 hal yang dapat mengobati hati kita. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan penghayatan arti dan maknanya. Yang kedua, membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang atau dengan banyak berpuasa. Yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya di waktu sahur. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang dapat membimbing kita menjadi cermin kehidupan bagi kita. Inilah yang kemudian disarikan oleh para wali, para ulama-ulama terdulu menjadi syiiran tombo ati ono limo. Demikianlah ma'asyiral muslimin, khutbah Jumat singkat ini semoga menjadi pengingat sekaligus spirit kita untuk terus berikhtiar menjadi hamba yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amara wantahu amma naha anhu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wardu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtadha tahhir qulubana min kulli wasfin muba'idina am musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.